Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Hadir semua? Baik, hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah baca doa, biasanya kita lanjutkan dengan periksa kerapian. Coba berdiri semuanya. Lihatlah teman sebangku kalian, adakah yang berpakaian kurang rapi? Tidak ada? Semuanya sudah berpakaian rapi? Wah, bagus. Nah, berarti semua anak-anak ibu hari ini sudah disiplin. Oke, supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional dahulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke, hafal? Hafal? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, sudah lebih semangat? Oke. Nah, hari ini kita akan memasuki subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran 1. Masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menemukan kosakata baku dan tidak baku pada teks dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu membuat ulasan dari teks bacaan peristiwa penting pembacaan teks proklamasi dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menganalisis kalor dapat mengubah suhu benda dengan benar. Keempat, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mempraktikkan kalor dapat mengubah suhu suatu benda dengan benar. Kelima, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa penting pembacaan teks proklamasi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui kegiatan membaca teks kembali, siswa mampu membuat peta pikiran tentang peristiwa penting pembacaan teks proklamasi dengan benar. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, tentang penjajahan. Lalu ada apa lagi? Tentang pahlawan Indonesia, benar. Lalu tentang perlawanan mereka terhadap penjajah, ya, dan masih banyak lagi yang kita pelajari sebelumnya. Hari ini coba dibuka dulu buku paketnya, halaman 77. Di sana ada gambar. Nah, coba kalian lihat dulu, kalian perhatikan gambar tersebut. Sudah diamati gambarnya? Baik, nah selanjutnya di halaman 78 ada pertanyaan-pertanyaan seputar gambar di halaman 77 tadi. Ada yang mau mencoba menjawab? Gambar tadi menunjukkan peristiwa apa? Mina? Benar, peristiwa pembacaan teks proklamasi.
Kira-kira ada hubungannya tidak dengan kemerdekaan Indonesia? Iya, ada. Nah, jadi dengan dibacakannya teks proklamasi tadi, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan terbebas dari penjajahan. Di halaman 79 ada sedikit penjelasan tentang proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa baca terlebih dahulu yang ada di sana. Sudah selesai membacanya? Sudah? Baik, kita lanjutkan ke halaman 80. Di sana ada teks bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nadia, silakan maju ke depan, bacakan teks tersebut dengan lantang agar teman-temannya bisa menyimak dengan baik. Nah, itu tadi isi dari teks peristiwa pembacaan teks proklamasi yang sudah dibacakan oleh Nadia. Nadia, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ada pertanyaan dulu tentang teks tadi? Tidak ada? Nah, kita lanjutkan. Sekarang tugas kalian adalah mencari atau menemukan kosakata baku dan tidak baku yang ada di teks peristiwa pembacaan teks proklamasi tadi. Ibu akan bagikan lembar kerjanya supaya kalian lebih paham mengerjakan tugasnya. Sudah selesai dikerjakan? Iya, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan pembelajaran. Di sini Ibu punya video pembacaan teks proklamasi. Kalian silahkan simak terlebih dahulu video tersebut ya anak-anak. Nah, itu tadi video rekaman suara Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, selanjutnya kita berkelompok. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nah, di lembar kerjanya itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, kalian baca kembali teksnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Sudah selesai menjawabnya? Sudah? Oke. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah membuat mind mapping atau peta pikiran. Ada yang sudah pernah membuat mind mapping? Ada yang belum pernah. Nah, contoh mind mapping adalah seperti pada gambar. Nah, itu tadi contoh dari mind mapping. Di sini kalian akan membuat mind mapping versi kalian dari pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, jadi di tengahnya itu nanti dituliskan judul teks bacaan tadi, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, nanti di samping-sampingnya itu kalian bikin kotak-kotak lagi. Nah, di dalamnya nanti dituliskan jawaban dari pertanyaan yang kalian kerjakan tadi. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan mind mappingnya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa tadi teks proklamasi dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat, pukul 10 pagi ya. Nah, biasanya kalian merasakan apa pada jam 10 itu? Suhunya bagaimana? Panaskah atau dinginkah? Nah, jadi suhu udara yang kita rasakan itu sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Nah, semakin tinggi intensitas mataharinya, sinar mataharinya, maka akan semakin tinggi juga suhunya. Sebaliknya, jika intensitas sinar mataharinya rendah, maka suhunya juga rendah. Nah, hal tersebut berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari.
Di halaman 84 ada teks bacaan lagi mengenai kalor. Nah, judulnya itu adalah kalor mengubah suhu benda. Coba kalian baca terlebih dahulu teks tersebut. Baik, selanjutnya kita berkelompok lagi. Kali ini kelompoknya akan melakukan percobaan untuk menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, sudah siap alat dan bahannya? Sudah ya. Nah, lakukan percobaan dengan hati-hati ya anak-anak. Baik, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil percobaannya tadi? Kelompok 1, baik, dipersilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 1. Silahkan duduk ke tempatnya kembali. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan kalian tadi. Jadi saat air dipanaskan, air yang semulanya dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cerek. Air menerima panas, lalu lama-kelamaan air menjadi panas atau suhunya meningkat, suhu airnya meningkat. Kesimpulannya, semakin besar energi panas yang diterima air, maka semakin besar pula kenaikan suhu pada air. Nah, itu tadi kesimpulannya. Hari ini kita belajar tentang apa saja tadi dari awal? Iya, tentang teks proklamasi. Terus ada apa lagi? Kosakata baku dan tidak baku. Benar. Nah, terus apa lagi? Membuat mind mapping. Iya. Lalu yang terakhir tadi apa? Melakukan percobaan untuk mengetahui kalor dapat merubah suhu benda. Nah, ada banyak yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang tidak paham tentang materi hari ini? Tidak ada pertanyaan? Baik. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Ada? Ya, Renda, silahkan. Baik, terima kasih Renda. Nah, untuk tugas rumahnya nanti akan Ibu bagikan, kalian kerjakan secara individu ya anak-anak. Nah, oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Lagu apa? Ampar-ampar pisang. Untuk tugas rumahnya nanti akan Ibu bagikan, kalian kerjakan secara individu ya anak-anak. Nah, oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Lagu apa? Ampar-ampar pisang. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji dihurung bari-bari. Masak sabiji dihurung bari-bari. Menggalepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya jengcurupan. Bengkok dimakan api, apinya jengcurupan. Nang mana batis kotung dikitip bidawang. Nang mana batis kotung dikitip bidawang. Iya. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu. Nah, Ibu mohon maaf atas kekurangannya untuk pembelajaran hari ini.
Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.